Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Nah, kali ini kita akan membahas tentang angka indeks. Oke, kita akan mulai dulu dengan definisi atau pengertian dari angka indeks. Nah, angka indeks itu adalah menunjukkan perubahan antara tingkat harga, kuantitas, atau produktivitas apabila dibandingkan dengan periode tertentu, ya, atau dibandingkan dengan periode dasarnya. Oke, nah di sini ada 3 angka indeks yang akan kita bahas hari ini adalah tentang indeks harga, indeks kuantitas, dan indeks produktivitas. Oke, nah kita akan mulai dari indeks harga terlebih dahulu. Nah, di indeks harga ini ada indeks harga tak tertimbang dengan dan juga indeks harga tertimbang. Nah, di indeks harga tak tertimbang ini ya kita ada 2, yaitu indeks harga tak tertimbang dengan menggunakan metode agregat, dan juga yang kedua adalah indeks harga tak tertimbang dengan menggunakan rata-rata relatif. Nah, untuk indeks harga tak tertimbang dengan menggunakan metode agregat, rumusnya adalah sigma PN dibagi dengan sigma P0 dikali dengan 100%. Sigma PN ini adalah harga pada periode Kn, sedangkan sigma P0 ini adalah jumlah dari harga pada periode dasar, ya, dikali dengan 100%. Oke, nah untuk metode rata-rata relatif, ya kita menggunakan rumus sigma PN dibagi dengan P0 dikali dengan 100% dibagi dengan I. Nah, I ini adalah banyaknya barang. Banyaknya barang yang akan kita hitung nantinya. Oke, nah kita akan contohkan di sini ya, ada tahun 1983, tahun 1984 dan tahun 1985. Ada ketiga jenis barang. Nah, kita disuruh untuk menentukan ya dengan metode agregat dan metode rata-rata relatif ya, bagaimana perubahan harganya. Oke. Nah, di sini dengan menggunakan metode agregat, nah kita akan membandingkan antara tahun 1983 dengan tahun 1984. Oke. Nah, berarti di sini untuk tahun 1983 kita jadikan adalah periode dasarnya, dan juga tahun 1984 kita jadikan periode KN-nya. Ya, sehingga di sini harga pada periode dasar dan juga harga pada periode KN. Nah, kita jumlahkan terlebih dahulu ya. Untuk sigma P0 kita jumlahkan 300 ditambah dengan 100 ditambah 500 hasilnya 900. Oke, tahun 1984 harga pada periode KN 315 ditambah dengan 125 ditambah dengan 600 hasilnya adalah 1040. Nah, untuk indeks harga dengan metode agregat atau P83 dan 84 ya, maksudnya ini adalah perbandingan antara tahun 1983 dan juga tahun 1984, sehingga sigma PN dibagi dengan sigma P0 dikali dengan 100%. 1040 dibagi dengan 900 dikali dengan 100% hasilnya adalah 115,56%. Ini artinya ketiga jenis barang ini pada tahun 1984 itu terjadi kenaikan sebesar 15,56% apabila dibandingkan dengan tahun 1983. Oke, nah kemudian yang kedua kita akan bandingkan antara tahun 1984 dengan tahun 1985. Berarti periode dasarnya adalah tahun 1984 dan periode KN-nya adalah tahun 1985. Kita jumlahkan ya, P0-nya adalah kita jumlahkan hasilnya adalah 1040 dan tahun 1985 harganya kita jumlahkan adalah 1130. Sehingga tahun 1985 atau sigma PN dibagi dengan sigma P0 1130 dibagi dengan 1040. Hasilnya adalah 108,65%. Ini berarti pada tahun 1985 ini terjadi kenaikan ketiga jenis barang ini, ya, harganya mengalami kenaikan sebesar 8,65%. Nah, ini apabila kita menggunakan metode agregat. Kemudian yang kedua adalah metode rata-rata relatif. Nah, di metode rata-rata relatif ini ya kita akan cari per barang ya. Untuk beras ya kita akan bagi
antara PN dan P0. Jadi 315 dibagi dengan 300 dikali dengan 100%. Hasilnya adalah 105%. Untuk jagung, 125 dibagi dengan 100 dikali dengan 100%, 125%. Untuk kedelai, 600 dibagi dengan 500 dikali dengan 100%, 120%. Sehingga PN dan P0 ya kita sigmakan di sini, ada sigma, berarti kita jumlahkan, hasilnya adalah 350%. Oke. Kemudian dibagi dengan banyaknya barang, ada 350% dibagi dengan 3, hasilnya adalah 116,67%. Nah, ini berarti pada tahun 1984 ini terjadi kenaikan harga barang sebesar 16,67% apabila dibandingkan dengan tahun 1983. Kemudian yang kedua, ya, kita akan bandingkan antara tahun 1984 dengan tahun 1985. Dengan cara yang sama, ya, kita akan bagi per barangnya. Ya, jadi 330 dibagi dengan 315, hasilnya adalah 104,76%. Untuk jagung 150 dibagi dengan 125, hasilnya adalah 120%. Kemudian untuk kedelai 650 dibagi dengan 600 dikali dengan 100%, hasilnya adalah 108,33%. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 333,09%. Kemudian dibagi dengan banyaknya barang ada 3, hasilnya adalah 111,03%. Nah, ini berarti di tahun 1985 ini terjadi kenaikan harga ketiga jenis barang tersebut sebesar 11,03% apabila dibandingkan dengan tahun 1984. Nah, ini kita menggunakan indeks harga tak tertimbang. Kemudian yang kedua adalah kita akan menggunakan indeks harga tertimbang. Nah, kita akan menggunakan 3 metode, metode Lespers, kemudian metode Passe, dan yang ketiga adalah metode Fisher. Ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk metode Lespers, ya, rumusnya adalah sigma PN dikali dengan Q0 dibagi dengan sigma P0 dikali dengan Q0 dikali dengan 100%. Nah, PN ini adalah harga pada periode ke N, Q0 ini adalah kuantitas pada periode dasar, P0 ini adalah harga pada periode dasar, dan Q0 itu adalah kuantitas pada periode dasar. Nah, ini dengan menggunakan metode Lespers. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan metode Passe, ya. Sigma PN dikali dengan Qn dibagi dengan sigma P0 dikali dengan Qn dikali dengan 100%. PN adalah harga pada periode Kn, Qn adalah kuantitas pada periode Kn, P0 adalah harga pada periode dasar, dan Qn tadi adalah kuantitas pada periode Kn. Oke, kemudian yang ketiga adalah indeks harga Fisher. Nah, untuk indeks harga Fisher, akar ILN ini adalah indeks Lespers tadi, dikali dengan IP ini adalah indeks Passe, ya. Jadi baru di akar, ya. Nah, untuk contohnya kita akan contoh. Nah, di sini ada contoh, ya, kita disuruh untuk menggunakan metode Lespers, Passe, dan metode Fisher. Nah, kita mulai dari metode Lespers terlebih dahulu. Nah, untuk metode Lespers berarti kita butuh yang pertama adalah PN dikali dengan Q0, yang kedua adalah P0 dikali dengan Q0. Ya. Kita akan kalikan antara PN dan Q0 terlebih dahulu. PN harga pada periode Kn, ya, berarti 315 dikali dengan Q0 adalah kuantitas pada periode dasar. Jadi 315 dikali 35 hasilnya 11.025. 125 dikali dengan 4 adalah 500. 600 dikali 1 adalah 600. Nah, apabila dijumlahkan PN Q0-nya adalah 12.125. Kemudian yang kedua adalah P0 dan Q0. Berarti harga pada periode dasar dan juga kuantitas pada periode dasar. 300 dikali dengan 35 hasilnya adalah 10.500, 100 dikali dengan 400, 500 dikali 1 adalah 500. Apabila dijumlahkan hasilnya adalah 11.400. Nah, berarti 12.125 dibagi dengan 11.400 dikali dengan 100% hasilnya 106,36%. Dengan metode indeks harga tertimbang metode Lespers ini, ketiga jenis barang tersebut mengalami kenaikan pada tahun 1944 sebesar 6,36%, ya, apabila
dibandingkan dengan harga pada tahun 1983. Oke, nah kemudian metode fase sekarang. Nah, di metode fase ini ya kita perlu dua, yaitu PN dikali dengan GN dan juga P0 dikali dengan QN. Berarti PN dikali dengan QN, harga pada periode N dikali dengan kuantitas pada periode KN, berarti harga pada periode KN 315 dikali dengan 40, ya, hasilnya adalah 12.600, 125 dikali dengan 6 hasilnya adalah 750, dan 600 kali 3 adalah 1.800. Kita total hasilnya adalah 15.150. Yang kedua adalah P0 dikali dengan QN, harga pada periode dasar 300 dikali dengan QN, kuantitas pada periode KN adalah 40. Jadi 300 dikali 40 12.000, 100 dikali 6 adalah 600, 500 dikali 3 adalah 1.500. Apabila di total adalah 14.100. Nah, kita bagi 15.150 dibagi dengan 14.100, hasilnya adalah 107,45%. Nah, ini dengan menggunakan metode fase. Jadi, ketiga jenis barang tersebut mengalami kenaikan harga sebesar 7,45% pada tahun 1994 bila dibandingkan dengan tahun 1983. Nah, dengan metode Fisher sekarang. Nah, dengan metode Fisher berarti kita akan akar, ya. Metode Las-Peyres dikali dengan metode fase, ya, 106,36 dikali dengan 107,45 hasilnya adalah 11.428,382. Kita akar 106,90. Nah, berarti pada tahun 1944 ini terjadi kenaikan harga sebesar 6,90% apabila dibandingkan dengan tahun 1983. Oke, nah kemudian yang kedua adalah indeks kuantitas. Tadi adalah indeks harga, yang kedua adalah indeks kuantitas. Nah, indeks kuantitas disimbolkan dengan IK, ya, sigma QN dibagi dengan sigma Q0 dikali dengan 100%. Contohnya misalkan di sini adalah kuantitas tahun 1983 antara beras, jagung, dan kedelai. Kita totalkan adalah 40 di tahun 1983. Di tahun 1944 adalah totalnya adalah 49. Sehingga hasil untuk indeks kuantitasnya adalah 49 dibagi dengan 40 dikali dengan 100%, hasilnya adalah 122,5%. Nah, ini berarti terjadi kenaikan kuantitas di sini, kuantitas karena indeks kuantitas. Ya. Tahun 1944 terjadi kenaikan kuantitas sebesar 122,5%. Kenaikan kuantitasnya adalah sebesar 22,5%. Oke, dibandingkan dengan tahun 1983. Indeks yang terakhir adalah indeks produktivitas. Berarti di sini kalau kita menghitung indeks produktivitas adalah kita menghitung antara input dan juga output. Ya. Berarti untuk indeks produktivitas IP, indeks produktivitas ya adalah sigma output dibagi dengan sigma input dikali dengan 100%. Nah, kita bisa menentukan berapakah nilai indeks produktivitasnya. Oke, nah mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.